Nasib apes menimpa Luluk Ilhana, seorang buruh perempuan asal desa Suwawal, Kecamatan Melonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Hanya karena tidak sengaja tertidur selama kurang dari 2 menit saat jam kerja, ibu tunggal dengan 2 anak ini harus menerima kenyataan pahit terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak. Luluk baru bekerja belum genap 1 tahun, tepatnya sekitar 9 bulan, di sebuah perusahaan produsen busa di Kecamatan Melonggo sebagai desainer slipcover. Pihak manajemen langsung melayangkan surat peringatan ketiga, SP3, yang berujung pada pemberhentian langsung. Pemberhentian ini menjadi pukulan telak bagi Luluk, sebab dirinya kini menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga setelah sang suami meninggal dunia akibat kecelakaan kerja pada November 2025 lalu. Kronologi tertidur kurang dari 2 menit saat shift malam. Saat ditemui di kediamannya pada Rabu 15 Juli 2026, Luluk menceritakan bahwa insiden tersebut terjadi pada Kamis 9 Juli 2026 dini hari, sekitar pukul 1.24 WIB. Aksi Luluk terekam oleh kamera pengawas CCTV perusahaan dan potongan videonya sempat tersebar di grup media sosial. Dalam rekaman tersebut, Luluk yang mengenakan seragam kerja tampak duduk di kursi jahit dengan kedua tangan terlipat di atas meja dan kepala tertunduk. Berdasarkan catatan waktu, aksi tidak sengaja itu berlangsung sangat singkat. Pada pukul 1.25:20, Luluk langsung terbangun dan tersadar. Luluk mengakui bahwa malam itu kondisi kesehatannya sedang menurun atau kurang fit. Padahal dia harus menjalani shift malam dengan jam kerja mulai pukul 19 WIB hingga 4.30 WIB. Gak sadar dan gak sengaja, tiba-tiba tertidur sebentar di kursi. Gak lama, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya sebenarnya sudah diselesaikan, sembari menunggu orderan dari divisi lain, tutur Luluk. Saat terbangun, Luluk langsung menyadari sorot kamera CCTV yang mengarah tepat ke posisinya. Mengingat operator CCTV bekerja memantau selama 24 jam, Luluk sempat mengira hanya akan mendapatkan teguran keras. Waktu saya bangun, langsung lihat ada CCTV mengarah ke tempat saya. Pasti setelah ini ada persoalan. Dan benar, langsung SP3. Imbuh perempuan yang sebelumnya memiliki pengalaman 2 tahun di pabrik sepatu ini. Dipecat lewat pesan WhatsApp. Proses pemecatan Luluk terbilang mendadak. Pada hari kejadian, sore harinya manajemen mengirimkan surat pemberitahuan diskualifikasi kerja melalui pesan singkat WhatsApp. Karena belum sempat membuka pesan tersebut, Luluk masih tetap masuk kerja untuk shift malam pada Jumat 10 Juli 2026. Pagi hari setelah pulang baru ngeh kalau ada pesan dari manajemen kantor, menanyakan sudah dikirimi surat pemberitahuan diskualifikasi tertanggal 9 Juli, kenapa tanggal 10 masih berangkat? Kan saya nggak tahu ya, setelah itu saya tidak masuk kerja lagi, jelasnya. Merasa diperlakukan tidak adil untuk kesalahan yang tidak sengaja, Luluk sempat mendatangi perwakilan manajemen divisinya untuk meminta kebijakan dan memohon pertimbangan demi nasib anak-anaknya. Namun usahanya nihil. Waktu itu saya benar nangis-nangis memohon manajemen divisi saya untuk membantu. Kalau saya tidak kerja, anak-anak saya gimana? Makannya gimana? Sekolahnya gimana? Kenang Luluk dengan raut sedih. Meski akhirnya harus ikhlas menerima keputusan tersebut, Luluk tetap mendapatkan haknya berupa gaji 1 bulan penuh terakhir yang dibayarkan pada 10 Juli 2026, serta uang kompensasi sebesar Rp2.067.000 yang ditransfer 3 hari kemudian. Bangkit jadi penjahit rumahan demi menghidupi 2 anak. Kehilangan pekerjaan sempat membuat Luluk kebingungan, terlebih dia memikul beban finansial yang cukup besar setiap bulannya, meliputi biaya sekolah untuk 2 anaknya sebesar Rp700.000 per bulan, serta angsuran rumah senilai Rp1 juta per bulan. Sempat ada tawaran pekerjaan dari kerabat di lokasi yang jauh, namun ditolak karena Luluk tidak ingin menelantarkan kedua putranya yang berusia 12 tahun dan 7 tahun. Setelah menganggur selama 5 hari, titik terang akhirnya datang. Luluk mendapatkan orderan menjahit mandiri dengan memanfaatkan mesin jahit milik adiknya yang tidak terpakai. Pilihan ini membuatnya bisa bekerja dari rumah, sekaligus memantau perkembangan anak-anaknya. Kejadiannya itu tanggal 9, Kamis jam 1:30 ya Mas. Itu kan habis istirahat, badan saya nggak enak. Terus kan bagian saya gambar di sebelah sana meja. Terus saya duduk di mesin jahit. Kira-kira jam berapa ya? 1:30.
nggak sengaja kayak mikroslip tiduran, sebentar langsung CCTV itu menyorot ke saya.